Shalom Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Markus 12 ayat yang ke-28 sampai yang ke-34. Yang saya beri tema mengasihi Allah dan sesama. Kata kasih sudah sangat kita kenal sebagai pengikut Kristus. Karena kita diajarkan untuk saling mengasihi di dalam hidup kita. Karena Allah sudah mengasihi kita, maka kita juga harus mewujudkan kasih itu di dalam hidup kita, dimanapun kita berada, kepada sesama kita, bahkan kepada alam yang sudah Tuhan ciptakan bagi setiap kita. Di dalam Markus mengajarkan kepada kita bagaimana hukum yang terutama dan yang pertama harus kita jalankan sebagai seorang pengikut Kristus. Yang pertama dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Waktu kita mengasihi Tuhan Allah, tidak boleh ada keraguan. Tapi kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan kesungguhan dari hati kita, iman kita kepada Kristus. Dan dikatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita, segenap kekuatan kita. Waktu kita berkata demikian, maka kita mempercayakan, menggantungkan hidup kita kepada Allah. Karena kita harus mengakui tanpa Tuhan kita tidak ada kekuatan. Tanpa Tuhan kita tidak ada sebuah keyakinan dalam menjalani hidup kita. Setiap hari kita selalu membutuhkan Tuhan yang menyertai dan memimpin setiap kita, supaya kita boleh berjalan di dalam kehendak dan pimpinan dari Allah di dalam hidup kita. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Tuntutan mengasihi sesama itu sama tuntutannya dengan kita mengasihi diri kita. Maka sebagai konsekuensi, kalau kita mengasihi diri kita, maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Kalau kita mengasihi sesama kita, maka kita juga harus mewujudkan kasih itu di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, dengan pelayanan kita, dengan sikap kita, dan dengan seluruh aspek kehidupan kita. Kita harus menunjukkan bahwa kita harus mengasihi sesama kita dimanapun kita berada. Maka demikian disuruh dikatakan, inilah kasih yang terutama dan yang pertama di dalam hidup kita. Yaitu kita harus belajar untuk mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama kita dengan kesungguhan di dalam hidup kita. Di dalam kasih kekristenan tidak boleh ada kepura-puraan. Di dalam kasih Kristen tidak boleh ada keraguan-raguan. Tapi kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan sepenuh-penuhnya di dalam hidup kita. Waktu kita terus belajar dan terus belajar mengasihi, maka firman Tuhan mengatakan kita akan memperoleh dua keuntungan. Yang pertama dikatakan kita akan memperoleh anugerah bahagia. Waktu kita terus belajar mengasihi dan mengasihi, maka kita akan menemukan ada kebahagiaan datang di dalam hidup kita. Karena kita bisa mengasihi Tuhan Allah, dan kita juga bisa mengasihi sesama kita dimanapun kita berada. Waktu kita mengasihi sesama kita, maka kita akan mendapatkan bahagia yang sesungguhnya di dalam hidup kita. Yang kedua, kita akan memperoleh anugerah keselamatan. Secara Allah lebih dahulu mengasihi kita. Allah memberikan anugerah keselamatannya melalui Yesus Kristus kepada setiap kita. Itu adalah kasih Allah yang terbesar. Maka kalau kita menerima kasih itu, dan sekaligus kita membagikan kasih itu, maka kita melihat anugerah keselamatan itu datang di dalam hidup kita. Dan kita juga mempunyai kepastian, keyakinan bahwa kita juga akan menemukan
kebahagiaan yang abadi bersama dengan Kristus di dalam kerajaan sorga. Itulah sebuah keyakinan yang diberikan bagi setiap kita, supaya kita boleh sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan setia dan taat di dalam seumur hidup kita. Yang bila kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah kita dan mengasihi sesama kita, itulah hukum terutama dan pertama yang harus kita jalankan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk mengasihi Tuhan Allah dan sesama kita di dalam seumur hidup kita. Tuhan memberkati setiap kita. Shalom. Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah. Mengasihi yang Dia kasih, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau